Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama aku Kaniasa. Untuk kalian yang belum subscribe, tolong di subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya ya. Di video kali ini aku akan memberikan list perlengkapan wajib untuk bayi baru lahir atau newborn dan untuk ibu melahirkan. Semoga video ini sedikit dapat membantu bunda yang akan melahirkan dan mempunyai bayangan barang apa saja yang harus disiapkan untuk menyambut kelahiran bayinya. Perlengkapan di sini yaitu perlengkapan yang dapat digolongkan ke dalam perlengkapan wajib yang harus dipersiapkan terlebih dahulu oleh bunda ya. Nah, untuk yang pertama yaitu pakaian bayi untuk newborn. Pakaian bayi untuk newborn ini aku saranin bunda jangan menyiapkan terlalu banyak, karena di usia ini bayi sangat begitu cepat perkembangannya ya bunda. Maksimal pakaian bayi newborn ini hanya bisa dipakai 1-3 bulan aja. Itu tergantung pada perkembangan bayi masing-masing ya bunda. Nah, ini untuk yang pertama yaitu baju kutung. Baju kutung seperti ini bunda. Ini aku pasangin dengan celana pop. Bunda menyiapkan baju kutung dan celana pop masing-masing minimal 3-6 piece ya bunda. Lalu ini yang kedua, baju lengan panjang. Baju lengan panjang seperti ini. Ini dipasangkan dengan celana panjangnya. Ini aku beli satu set bunda. Motifnya sama, warnanya juga sama. Menurut aku lebih baik menyiapkan yang bukaannya terbuka ya bunda daripada yang tertutup. Karena kalau misalkan yang tertutup itu lebih sebentar kepakainya. Kalau yang bukaannya kebuka gini itu lumayan agak kepake lama. Jadi nanti biar pakai kaos kaki aja untuk penutup kakinya. Kaos lengan pendek atau ini aku punyanya baju oblong ya. Baju oblong tanpa kancing. Ini lungsuran dari anak pertama aku, jadi aku nggak beli lagi baju tangan pendek. Ini aku pasangkan dengan celana panjang seperti ini. Kemudian menyiapkan singlet untuk newborn. Ini aku punya 4 piece untuk size newborn. Ini juga sama, lungsuran dari anak pertama aku, jadi aku nggak beli lagi. Dan aku punya 3 piece untuk size 3-6 bulan. Nah, untuk bunda menyiapkan singlet yang usia newborn itu sedikit saja, minimal 3-6 piece. Nanti selebihnya kalau mau beli lagi itu beli yang ukuran usia 3-6 bulan. Kemudian gurita bayi ya bunda. Tapi untuk gurita bayi ini opsional, boleh dipersiapkan, boleh juga enggak. Karena memang untuk sekarang itu pemakaian gurita pada bayi sudah tidak diperbolehkan lagi. Tapi di sini saya masih menggunakan gurita bayi ini, yang mana fungsinya hanya untuk menghangatkan tubuh bayi saja. Sama seperti fungsi singlet tadi. Yang penting pada saat merekatkannya tidak terlalu kencang. Karena kalau misalkan terlalu kencang itu akan mengganggu perkembangan proses pencernaan pada bayi. Jadi berhati-hatilah menggunakan gurita ini ya bunda. Di sini aku hanya akan menggunakan gurita bayi ini hanya selama 2 minggu saja. Kemudian topi bayi.
Ini udah satu set aku beli, sama baju dan celana panjang yang tadi. Ini juga topi sangat berfungsi sekali untuk penutup kepala bayi agar nggak kedinginan ya bunda. Apalagi kalau misalkan mau pergi keluar atau kontrol bayi, itu wajib sekali menggunakan topi bayi ini. Seperti itu. Lalu sarung tangan dan sarung kaki. Ini udah satu set seperti ini ya bunda. Nah, untuk sarung tangan dan sarung kaki ini walaupun tidak terpakai terlalu lama, tapi ini bunda wajib menyiapkan sarung tangan dan sarung kaki ini. Nah, untuk sarung tangan dan sarung kaki ini aku saranin lebih baik menggunakan yang sarung tangan yang ada karetnya seperti ini, yang menggunakan karet, biar tidak mudah lepas ya bunda dan tidak mudah hilang, ketimbang yang menggunakan ban seperti ini. Ini menurut pengalaman aku ini mudah hilang dan mudah lepas ya bunda. Jadi lebih baik menggunakan yang karet pada lingkar ininya. Nah, untuk sarung tangan dan sarung kaki ini bunda bisa menyiapkan 3 minimal dan maksimal 6 set. Tapi 3 set udah cukup menurut aku sih bunda, menurut pengalaman aku ya. Untuk bunda yang bingung akan menggunakan diapers atau menggunakan ekstra popok, boleh ya bunda untuk menyiapkan keduanya. Untuk yang akan menggunakan diapers berarti menyiapkan popok bisa minimal 6 piece sampai 1 losin. Tapi untuk yang akan menggunakan full popok atau ekstra popok, itu harus menyiapkan 1 lusin lebih. Karena bayi newborn itu lebih sering pipis, lebih sering pup, jadi harus gonta-ganti popok. Makanya harus menyiapkan lebih banyak untuk popok ya. Nah, untuk bunda yang akan menggunakan ekstra popok, bunda juga harus menyiapkan alas ompol. Selain menggunakan perlak, di atas perlak menggunakan kain alas ompol ini. Ini aku menggunakan kain bedong lungsuran dari anak pertama aku. Karena ukuran kain bedong ini sangat kecil, tidak bisa digunakan untuk membedong bayi. Jadi akan aku gunakan sebagai alas ompol bayi. Nah, untuk bunda bisa beli yang khusus kain alas ompol bayi, itu banyak di online shop banyak yang jual. Ini fungsinya alas ompol bayi ini agar pas si bayi pipis, itu pipisnya nggak kemana-mana ya bunda. Jadi sebelum sampai ke perlak itu dia menyerap dulu ke kain alas ompol ini, seperti itu. Jadi bunda harus menyiapkan kain alas ompol ini. Kalau bunda mau menggunakan diapers, boleh ya bunda. Bunda boleh menggunakan dari merek apa saja. Yang penting size untuk newborn itu yaitu menggunakan size NB atau size newborn. Dan aku saranin untuk membeli diapers ini jangan terlalu banyak dulu, karena kita kan tidak tahu ya bunda diapers apa yang cocok untuk bayi kita, karena kulit bayi itu berbeda-beda, ada yang sensitif, ada juga yang tidak begitu ya bunda. Jadi aku saranin jangan dulu membeli terlalu banyak, dicoba dulu yang jumlahnya sedikit, baru setelah kita tahu diapers apa yang cocok, nah baru kita bisa membeli dengan jumlah yang banyak. Bayi newborn juga memerlukan bedong bayi ya bunda untuk menghangatkan tubuhnya. Untuk jenis bedong bayi itu yang menurut aku bagus itu yang bahannya stretch kayak gini dan ukurannya lebar seperti ini ya bunda, agar pada saat bayi di bedong itu lebih leluasa geraknya. Dan bedong ini selain digunakan untuk membedong bayi, juga bisa digunakan untuk alas gumoh seperti ini. Bisa juga untuk alas ompol kayak yang aku tadi, yang turunan dari
lungsuran dari anak pertama aku, itu mau aku gunakan untuk alas ompol, bisa juga untuk selimut bayi, dan bisa juga untuk alas tidur bayi ya bunda. Nah, untuk bedong ini sendiri bisa bunda siapkan minimal 3-6 piece atau lebih, tergantung bunda akan menggunakan diapers atau popok ekstra popok. Karena kalau misalkan mau menggunakan ekstra popok berarti bedong yang disiapkannya juga harus lebih banyak ya bunda. Lanjut ke keperluan yang kedua untuk bayi newborn, yaitu keperluan mandi bayi. Yang pertama, bunda harus menyiapkan perlak bayi. Perlak bayi ini sangat berfungsi sekali untuk bunda yang belum bisa langsung memandikan bayi di bak mandi. Jadi bunda bisa menggunakan perlak bayi ini sebagai alas pada saat bunda menyabuni bayi. Baru setelah selesai disabuni, bunda bisa membilasnya di bak mandi. Dan perlak bayi ini juga berfungsi untuk pada saat bayi sudah dimandikan atau pada saat bunda akan memakaikan pakaian kepada bayi, ini sebagai alasnya. Kemudian waslap bunda harus menyiapkan 2 piece untuk gonta-ganti ya bunda. Waslap ini digunakan untuk bunda pada saat memandikan bayi ya bunda. Kemudian handuk bayi. Handuk bayi bunda bisa memilih handuk yang lembut dan mudah menyerap air dengan cepat ya bunda, dan tipis agar lebih cepat kering pada saat handuk dijemur ya bunda, supaya tidak berjamur. Dan bunda bisa menyiapkan atau cukup menyiapkan handuk ini 2 piece saja untuk gonta-ganti. Udah cukup 2 piece ya bun. Kemudian keperluan mandi bayi selanjutnya yaitu sabun mandi bayi. Sabun mandi bayi ini aku sarankan membeli yang cair, karena untuk menggunakan sabun mandi yang batang takutnya kulit bayi menjadi kering ya bunda. Dan membeli yang ukuran kecil dulu, karena kulit bayi itu kan beda-beda ya bunda, ada yang sensitif, ada yang enggak. Jadi kita tidak tahu sabun apa yang cocok untuk kulit bayi kita. Makanya siapkan dulu yang ukurannya kecil. Dan di sini aku menggunakan sabun mandi yang sekaligus dengan sampo. Jadi aku membeli yang hair and body ya bunda, biar lebih simpel aja. Kemudian selanjutnya keperluan untuk mandi bayi yaitu bak mandi bayi. Terserah bunda mau memilih bak mandi bayi yang model seperti apa. Sekarang kan banyak macamnya ya bunda, tapi bagi aku memilih bak mandi yang seperti ini. Dan ini juga lungsuran dari kakaknya, anak pertama aku, jadi aku mau pakai lagi untuk bayi aku yang sekarang. Kalau menurut aku ini lebih awet aja sih bunda. Nah, mungkin untuk bunda-bunda yang lain ada yang menggunakan bedak bayi, tapi bagi aku tidak menggunakan bedak bayi, apalagi bedak bayi yang tabur, karena memang tidak disarankan untuk bayi menggunakan bedak. Kalau misalkan dipakai atau digunakan di wajah bayi itu akan terhirup oleh bayi, dan kalau misalkan dipakai di badan bayi itu akan mengakibatkan ruam atau jamur pada bayi ya bunda. Jadi di sini saya tidak menggunakan bedak bayi. Kemudian lanjut ke keperluan bayi newborn yang ketiga yaitu skin, body care, dan P3K. Untuk yang pertama yaitu minyak telon ya bunda. Bunda bebas memilih minyak telon dari merek apa saja. Kalau aku di sini memilih dari Sweetsal karena aku membelinya yang set seperti ini. Jadi sudah lengkap ya bunda. Kemudian care set and nail set kit. Ini aku membeli yang set seperti ini ya bunda, biar lebih simple dan komplit aja. Tapi bunda bisa membeli yang eceran ya bun, tidak harus yang set seperti ini. Di care set ini
aku sudah mempunyai 10 item. Yang pertama yaitu sikat rambut. Ini sikat rambut untuk bayi. Dan ada sisir rambut. Sisir rambut ini bisa digunakan ketika bayi udah agak besar ya bunda, udah ada rambutnya. Karena kalau newborn itu mungkin belum ada banyak rambut, jadi menggunakan sikat bayi seperti ini. Kemudian ada pembersih lidah atau gusi pada bayi. Ini juga digunakan setelah bayi agak besar ya bunda. Karena kalau untuk newborn ini terlalu besar untuk masuk ke mulutnya. Kemudian di sini juga sudah dapat termometer ya bun, seperti ini. Dimana bunda harus wajib banget mempunyai termometer ini, karena termometer ini menurut aku sangat penting, apalagi di saat anak kita lagi demam ya bun, untuk mengetahui suhu pada bayi. Kemudian di sini ada gunting kuku. Selanjutnya ada untuk pembersih ingus bayi. Dia kayak semacam penyedot seperti pipet gitu bunda, seperti ini. Dan ini udah ada tutupnya ya bun. Kemudian ada gunting serbaguna. Ada juga untuk pembersih telinga bayi seperti ini. Ini juga sudah ada tutupnya. Kemudian ada kikir kuku bayi seperti ini. Dan yang terakhir ini ada pipet untuk bayi. Kemudian tisu kering. Tisu kering ini aku akan gunakan untuk lap-lap karena aku tidak menyiapkan sapu tangan. Dan karena aku untuk newborn itu tidak menggunakan tisu basah, jadi aku akan lebih banyak menggunakan tisu kering ini sama dengan cotton ball ini. Nah, cotton ball ini sama tisu kering ini akan aku gunakan untuk membersihkan kemaluan bayi, terutama cotton ball ya, untuk membersihkan kemaluan bayi, untuk membersihkan lipatan-lipatan pada bayi, membersihkan telinga bayi, dan untuk nyebokin bayi juga ya bun. Kemudian cotton bud sama baby oil. Ini serangkaian ya bun, cotton bud sama baby oil, karena biasanya cotton bud itu digunakan untuk membersihkan kotoran-kotoran yang bandel. Nah, si ujung cotton budnya ini dioleskan ke baby oil agar membersihkan kotorannya lebih mudah ya bun. Selanjutnya yang terakhir yaitu kasa steril. Nah, kasa steril ini akan aku gunakan untuk membersihkan lidah bayi atau mulut bayi. Dan ini juga bisa digunakan untuk tali pusar pada bayi sebelum tali pusarnya copot ya bun, sebelum tali pusarnya kering. Nah, cotton ball ini juga bisa digunakan untuk tali pusar yang belum kering ya bun. Kemudian tempat tidur untuk bayi seperti ini. Aku memilih yang sudah menyatu dengan kelambunya ya bun. Ini aku juga nggak beli, ini lungsuran dari anak pertama aku, tapi masih bagus, jadi mau aku gunakan untuk adiknya. Selimut bayi. Nah, selimut bayi meskipun di dalam rumah itu menggunakan bedong bayi, tapi aku juga pakaiin selimut ya bun, biar tambah hangat aja. Dan selimut ini sangat berguna sekali untuk pada saat kita bepergian atau pada saat kita keluar untuk kontrol.
dan pada saat kita pulang dari rumah sakit setelah persalinan ya bun. Dan aku saranin selimutnya yang ada penutup kepalanya biar lebih hangat ya bun. Kemudian selanjutnya ke keperluan yang kelima, yaitu keperluan untuk ibu. Nah, untuk keperluan untuk ibu ini yang pertama yaitu apron untuk menyusui. Apron untuk menyusui ini sangat berguna sekali ya bun, apalagi pada saat kita menyusui di tempat umum. Jadi pada saat kita menyusui lebih tertutup ya bun. Selanjutnya yaitu gendongan bayi. Bebas ya bun mau memilih gendongan bayi seperti apa modelnya. Mau geos boleh, mau kain jarik boleh, mau gendongan yang instan juga boleh. Nah, di sini aku membeli gendongan geos. Aku beli satu karena aku masih punya lungsuran dari anak pertama aku, gendongan yang instan. Jadi aku punya dua dengan ini, ada untuk gonta-ganti ya bunda. Karena aku kenapa aku memilih yang instan, karena aku tidak bisa menggunakan gendongan yang jarik ya bun. Kemudian kain jarik atau sarung boleh ya bun. Kain jarik ini sangat penting sekali, apalagi pada saat kita proses persalinan itu menggunakan kain jarik ini. Bunda bisa menyiapkan 3 piece kain jarik untuk persiapan, dan bunda juga harus menyiapkan baju berkancing atau baju yang sletingnya di depan ya bun, bukaannya di depan. Apalagi pada saat persalinan itu sangat dibutuhkan sekali baju yang menggunakan kancing di depan agar memudahkan kita pada saat mengganti baju ya bun. Pembalut maternity aku baru beli yang 10 piece aja karena aku baru menggunakan merek ini. Dan aku akan menggunakan pembalut maternity ini hanya setelah proses bersalin sampai habis. Selebihnya aku akan menggunakan pembalut yang biasa aku gunakan pada saat sedang haid. Bunda juga harus menyiapkan korset atau stagen. Di sini aku menyiapkan korset yang seperti ini, yang menggunakan perekat seperti ini. Dan kenapa aku membeli korset ini, karena setelah memilih-milih korset yang lain itu rata-rata ukurannya agak pendek dari yang aku beli ini, di kisaran 23 sampai 24 cm kalau tidak salah, dan lebih mahal juga ya bun. Makanya aku memilih korset ini karena memang aku lebih nyaman yang ukuran korsetnya agak panjang ya bun. Mungkin bunda-bunda yang lain ada yang menyarankan untuk menyiapkan atau mempunyai bra khusus untuk menyusui, khusus untuk ibu menyusui. Tapi bagi aku itu tidak wajib ya bun. Boleh disiapkan, boleh juga enggak, itu opsional aja. Karena tanpa menggunakan bra menyusui pun menyusui tetap bisa dilakukan ya bun. Bunda juga membutuhkan breast pad seperti ini. Ada dari berbagai macam merek ya bun breast padnya. Breast pad ini ada yang sekali pakai seperti yang aku pegang, dan ada juga yang bisa dicuci pakai. Nah, untuk breast pad ini berguna untuk menahan ASI kita pada saat ASI kita bocor, agar tidak menembus ke pakaian kita ya bun. Jadi bunda wajib mempunyai breast pad ini. Bunda juga harus menyiapkan pompa ASI. Pompa ASI ini sangat berguna sekali ya bun, walaupun bunda diam di rumah, apalagi untuk bunda yang bekerja. Pompa ASI ini berfungsi untuk memompa ASI kita, apalagi pada saat ASI kita lagi banyak, agar tidak menyebabkan sakit atau bengkak karena terlalu banyak ASI. Di sini aku mempunyai dua pompa ASI. Yang pertama yang manual dan ini yang elektrik. Ini aku tidak beli lagi, ini lungsuran dari anak pertama aku.
Dan di sini sudah aku sterilisasikan semuanya. Seperti ini, Bun. Ini untuk yang elektrik. Seperti ini. Ini botolnya masih bagus ya, Bun. Jadi mau aku pakai lagi untuk sekarang. Ini untuk yang manual. Seperti ini. Ini nyaman sekali digunakan ya, Bun. Ini untuk botolnya sudah aku buang karena sudah tidak bisa dipakai lagi, sudah tidak layak pakai. Jadi aku akan menggunakan botol yang dari si elektrik ini ya, Bun. Ini aku pakai pompa ASI dari Real Bulb. Ini sangat murah sekali harganya dan sangat nyaman sekali digunakan ya, Bun. Dan pompa ASI ini juga sangat berguna untuk kita mempunyai stok ASI ya, Bun. Kemudian selain pompa ASI, kita juga harus menyiapkan botol ASI atau kantong ASI. Bebas Bunda mau menggunakan kantong ASI atau botol ASI ya. Di sini aku menggunakan botol ASI. Ini juga sama lungsuran dari anak pertama aku yang sudah aku sterilisasi ya, Bun. Kemudian Bunda juga harus menyiapkan botol susu. Botol susu ini digunakan untuk memberikan ASI yang dari si cadangan ASI ini kepada bayi kita ya, Bun. Dan jangan lupa capitan untuk pada saat membersihkan atau mensterilisasi botol-botol yang digunakan untuk ASI tadi ya, Bun. Selanjutnya perlengkapan cuci. Yang pertama yaitu Bunda harus mempunyai sikat atau spons pembersih botol dengan sabun pembersih botolnya ya, Bun. Di sini aku menggunakan sabun dari Slick Baby yang food grade. Jadi aman untuk bayi ya, Bun. Di sini juga aku membeli spons pembersih botol dan sikat botolnya yang udah satu set seperti ini. Untuk mencuci baju bayi, Bunda bisa menggunakan deterjen khusus untuk bayi atau deterjen dewasa yang biasa Bunda pakai sehari-hari. Namun kalau menggunakan deterjen dewasa yang seperti Bunda pakai sehari-hari, diusahakan membilas bajunya yang bersih ya, Bun. Jangan sampai ada sisa deterjen di pakaian bayinya, karena takutnya mengakibatkan kulit bayi kering ataupun gatal-gatal ya, Bun. Karena kita tidak tahu kulit bayi kita sensitif atau tidak ya, Bun. Di sini aku menggunakan deterjen bayi dari Slick. Semoga ini cocok untuk bayi aku nanti ya, Bun. Dan yang terakhir, Bunda juga memerlukan gantungan atau jemuran bundar untuk menjemur baju bayi agar memudahkan Bunda pada saat menjemur baju bayi yang sangat mungil-mungil agar tidak berceceran ya, Bun. Kebetulan jemuran bundar yang aku punya itu sedang dipakai untuk menjemur pakaian anak pertama aku, jadi nggak aku tunjukin di sini. Oke, sekian video kali ini. Semoga video ini bermanfaat bagi Bunda yang sedang mempersiapkan persalinan anak pertamanya atau persiapan untuk Bunda melahirkan. Nah, bagi Bunda yang sudah berpengalaman, boleh komen di kolom komentar apa saja yang kurang. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.